Setelah diceritakan kejadian dari waktu lari semua. Untuk lagi kita ada yang lulus kebebasan, ada yang lulus apoteker, tahu IT. Setelah saya sampaikan itu hak Anda dan 500.000 setahun langsung balik ini tidak berikan seperti itu. Tapi yang jelas begini Pak Bu, tolong sampaikan kepada warga kita apabila yang betul-betul bilang ending terakhirnya harus dinikmati bersama ibadah bantu yang ujung-ujungnya menjadi pahala walaupun pahala itu belum kelihatan. Ya Bu, kita ingat itu paham ngerti ibadah uli pahala anu keton kalau kayak seperti itu. Jadi begitu ya, untuk biar menghidupkan suasana sedikit terhadap gurau, tapi serius Kepala Desa Ciptajaya apabila nanti kok kader IRP-nya betul-betul efektif membantu kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan dasar, siap naik gaji lah. Jadi seperti itu ya. Mungkin untuk pembuka dari saya selaku Kepala Desa Ciptajaya, mohon maaf apabila ada tempat pasukatan suban kurang berkenan di hati tamu undangan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ciptajaya, Bapak Warsibo yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Sekman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Ciptajaya beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua TPPS Desa Ciptajaya, yang saya hormati pendamping kecamatan serta pendamping lurah desa, yang saya hormati PKN Sidaharja beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati kader lingkup Desa Ciptajaya. Alhamdulillah pada siang hari ini, siang yang mendung, kita bisa berkumpul, memaksakan diri bisa menghadiri tatap muka memenuhi undangan rembug sekali, walaupun lebih memungkinkan tidur daripada datang ke sini karena antusias, karena ini menyangkut program nasional harus diikuti oleh berbagai pemangku kebijakan yang ada di desa, baik itu dari puskesmas,
dari KB, dari para kader dan lain sebagainya untuk menyamakan persepsi bagaimana solusi-solusi yang akan kita laksanakan supaya menekan jumlah stunting yang tadinya 6 menjadi syukur-syukur 0, dan stunting ini akan terus berkelanjutan selama ada masa perkawinan. Ini fenomena yang tidak bisa selesai 1 tahun 2 tahun, makanya di desa melupakan skala prioritas untuk dimasukkan ke anggaran desa untuk mencegah atau menekankan jumlah stunting yang ada di desa Cintajaya. Bapak Ibu yang saya hormati, data merupakan arah untuk menentukan kebijakan. Bapak Ibu yang ada di lapangan udah tahu berapa orang yang kurang gizi, berapa orang yang terjangkit stunting, berapa orang yang bayi yang punya penyakit dan lain sebagainya. Dan dari riwayat itu kita duduk bersama untuk menekankan atau menurunkan jumlah stunting atau memberikan dari versi ahli gizi, memberikan masukan-masukan terkait makan yang akan dikonsumsi oleh bayi tersebut, karena hal tersebut adalah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya stunting, semua pemangku kebijakan ikut berperan untuk menekankan jumlah stunting, mulai dari KUA. Dari KUA itu ada bimbingan calon pengantin berbentuk sosialisasi yang objeknya adalah SMA sederajat, dan ini udah berjalan. Salah satu terobosan memberikan kesiapan mental dan memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya perempuan terkait kesiapan mental dan pencegahan stunting. Udah dari KUA, ada dari puskesmas. Ketika mau masa perkawinan itu ada tes kesehatan. Di tes kesehatannya ibu, di tes kesehatannya bapak. Ketika ada indikasi penyakit, itu akan berdampak terhadap bayi yang dilahirkan. Makanya ketika teridap penyakit, dikasih obat, disembuhkan, baru bisa. Udah lahir, ada ahli gizi melihat pertumbuhan, memberikan masukan makanan, gizi dan lain sebagainya, sehingga sampai usia maksimal 2 tahun itu udah lulus target stunting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh pendamping kecamatan, yaitu Bapak Haji Kusman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekmat Lako beserta Ibu Kasih PND, yang terhormat Bapak Kepala Desa Cintajaya, Ibu Sekdes dan seluruh jajaran perangkat desa Cintajaya, yang terhormat Ibu Ketua TPPS Desa Cintajaya, Ibu KPM dan seluruh kader Posyandu Desa Cintajaya, yang terhormat rombongan dari Puskesmas Sidaharja, si bapak yang berambut merah. Kalau turun tina baju sih namanya Ibu Kiji dan Ibu Bidan Desa. Yang terhormat Bapak Babin Kantimas, Bapak Babinsa, Ibu Penyuluh KB, Ibu Ulpa, yang terhormat Bapak Ketua BPD dan seluruh jajaran, hadirin wal hadirat semuanya, juga rekan pendamping lokal desa yang saya hormati. Alhamdulillah, Ibu, Bapak semuanya, Desa Cintajaya bisa melaksanakan rebuk stunting yang ketiga. Memang rebuk stunting yang di Desa Cintajaya adalah rebuk yang paling spesial di Kecamatan Lampung, gitu ya. Karena memang di wilayah kerja Puskesmas Sidaharja, informasinya kita menempati 50% dari kuota stunting yang ada. Dan ini suatu prestasi bagi Bu Ulpa sebagai penyuluh KB-nya. Ibu-ibu, dalam proses hari ini ada dua agenda, Bu. Saya dalam kesempatan ini menyampaikan bimbingan teknis pelaksanaan dua agenda. Satu agenda rebuk stunting dan yang kedua sanes ujian, Bu nya. Ade. Pilih tos tegang pedah sapertosna informasi di Desa Barekbek terus dugi ka kader Cintajaya leres. Nah, kanggo Desa Cintajaya mah sanes hari ini. Untuk Desa Cintajaya masih 3 bulan ke depan. Mangga karengkap lah gitu ya. Acara pertama kita rebuk stunting. Nanti Ibu Kepala Desa didampingi oleh tenaga-tenaga ahli dari bidan, dari penyuluh KB, dari gizi. Mangga, Bu, kita rembukan stunting kita yang ada di desa kita. Pertama yang dirembukan adalah data dulu, jumlah data total, laporan Posyandu, laporan kader TPK, laporan KPM, disepakati hal-hal yang kriterianya sama, jumlahnya harus sama, harus kompak ya. Melaporkan jumlah ibu hamil, dinas KB, dinas kesehatan, dinas desa, jumlahnya harus sama. Ulah dugika pasti lu dinas ngariung jumlahnya beda-beda, punya versi masing-masing. Itu jumlah itu diawali dari laporan di desa. Ini pun menjadi alasan kenapa rebuk stunting ini dilaksanakan di bulan Januari padahal anggaran 2024. Kenapa? Kita ingin tanggal 31 Desember dulu supaya datanya sudah tetap. Kalau dilaksanakan rebuk stunting sebelum tanggal 31 Desember, yang hamil masih bisa lahiran, yang belum hamil bisa menjadi hamil. Yang balita yang tinggal di sini bisa pindah ke desa lain, yang dari desa lain masih bisa pindah ke Cintajaya. Masih data masih bisa berubah-ubah gitu. Jadi, dan alhamdulillah untuk di Desa Cintajaya pelaksanaannya bisa semeriah ini.
apalagi kader TPPS-nya dengan seragam yang mudah-mudahan ini berbanding lurus dengan jumlah stunting yang ada di desa Ciptajaya. Karena memang rembuk stunting ini seharusnya itu semua desa Indonesia melaksanakan di akhir tahun, karena datanya itu hasil rembuk stunting ini menjadi salah satu syarat pencairan dana desa tahap 2 nanti di bulan April atau di bulan Juli. Ini syaratnya. Tetapi kalau ibu lihat di grup-grup pastinya baru di Kecamatan Lakbok dan beberapa kecamatan yang melaksanakan. Kenapa? Karena kita sudah wanti-wanti dan pemerintah desanya pun alhamdulillah sehat-sehat dalam masalah keuangan, duka asal kesohor wukul gitunya. Kalau di kecamatan lain banyak yang angkat tangan, teranggarkan tapi artosnya tos keanggo. Tapi kalau di Ciptajaya alhamdulillah teranggarkan dan masih ada. Buktinya ini masih ada sebenarnya gitunya. Karena kemarin pernah di satu desa alhamdulillah di Suguhana kucai herang unggul. Alhamdulillah masih kena di Suguhan. Ibu-ibu, jadi maka datanya disepakati dulu yang dinas-dinas yang lebih teknis dari KB, dari dinas kesehatan bersama para ibu kader posyandu. Yang kedua, datanya Bu, data yang bermasalah. Ibu hamil gizi kurang, gizi buruk, terus yang stunting dievaluasi. Penyebab masalahnya seperti apa? Dulu waktu rembuk stunting di bulan Agustus 7, sekarang tinggal 6. Karena yang satu itu sudah diserahkan ke yang punya wilayah. Kemarin di Desa Barekbek sudah diakui dan mau diberikan PMT dari pemerintah desa Barekbek, sudah bukan kewajiban orang Ciptajaya lagi. Itu yang satu. Tapi tinggal, nah alhamdulillah berkurang Bu ya. Berkurangnya bukan karena tuntas stuntingnya, tapi pindah kewajiban. Yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga urusan stunting. Itu jadi kader posyandu teh tahun 2025 banyak ditingkatkan kapasitas. Nah, jadi supaya data yang dikeluarkan dari kader posyandu itu bisa dipertanggungjawabkan. Semua kader minimal harus di akhir Desember tahun 2025 minimal bersertifikat Purwa. Nuku maha Purwa ke bagian si rambut merah anu menjelaskan. Hari ini sosialisasi. Oke, di pertengahan anggaran cair kader dipasihan ilmu berupa buku bacaan. Da upamina di ukur anu biasa konseling, anu biasa ngobrol bagian nyata pokoknya mah dibulak balik tidak sesuai seperti kebiasaan nu di posyandu. Gitu. Karena laporan dugi ka ayeuna ternyata posyandu teh sapertos dokter di rumah sakit umum. Anu bagian jantung terus kan? Sampai di rumah sakit umum. Dimimiti sumping ke rumah sakit, dugi ke pensiun bagian jantung terus gitunya. Ternyata kader ge sami. Dimimpi tinggawitan jadi kader nyatet dugi ka ayeuna tos 5 tahun 10 tahun masih keneh. Itu kan. Padahal secara keterampilan harus bisa semua. Nanti insya Allah logika tabu sabarapa HP ini? Tabu 2. Sakitu paketan informasi di Abi, mangga laksanakan rembuk stunting. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan data terbaik, solusi terbaik untuk penanganan stunting yang ada di desa Ciptajaya. Terima kasih. Insya Allah untuk tahun depan para kader bakal mendapatkan fasilitas mobil. Pami ayah anu tedaman.
Pami pada kasih amis, pada berobat, mangga tiasa nganggo mobil di pemerintah desa gitu. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kuskusman yang telah memberikan sambutannya. Meningkat pada acara yang keempat yaitu acara inti. Untuk yang pertama rembuk stunting dan yang kedua sosialisasi ILP dari Nakes. Untuk rembuk stunting yang akan dibuka oleh Ketua TPPS Ibu Sri Astia. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf sebelum dibuka, para pemegang kebijakan, Ibu Bida, mana Ibu Bida? Acai, Ibu penyuluh KB, mangga, Kapayun, Abi mah pada di pangkas, bagian kopi. Nah, Ibu KB, mangga kembali dia, tentunya Kang. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada siang hari ini. Bahwa berdasarkan hasil rapat Ketua TPPS Desa sewilayah Kecamatan Lakbot pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, maka dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Untuk pelaksanaan kegiatan PMT bagi balita sasaran gizi buruk, stunting, dan ibu hamil kek di Desa Cintajaya pada periode semester 2 tahun 2024 yang didanai dari anggaran UPTD Puskesmas Sidaharja telah selesai pada tanggal 31 Desember di Desa Cintajaya yang berasal dari dana desa tahun 2024 telah selesai pada semester pertama tahun 2024. Jadi pada semester kedua tidak dialokasikan lagi karena anggaran desa sudah habis. Yang ketiga, untuk tahun 2025 adanya ujian kompetensi kader Posyandu yang didanai dari dana desa tahun 2025. 2. PMT untuk penanganan balita sasaran gizi buruk, stunting, dan ibu hamil kek di Desa Cintajaya yang berasal dari dana desa tahun 2025 dialokasikan pada semester pertama tahun 2025. 3. Akan dilaksanakan launching Pustu pada awal tahun yaitu tahun 2024 dan pengadaan kader ILP serta Sarpras Pustu yang dialokasikan dari dana desa tahun 2025. Demikian ibu-ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh semuanya. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua TPPS Desa Cintajaya, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa, yang saya hormati Ibu Kasih PMD, yang saya hormati Ibu Bina Desa, Ibu Gigi, Ibu KPN, Ketua BPD beserta anggota, Ibu kader semuanya yang saya hormati. Melihat dari esensi ya atau inti dari judul rembuk stunting, kita sudah sampai ke rembuk stuntingnya belum Bu? Belum ya? Oke, kita masuk saja sekarang ke rembuk stunting. Kami di KB itu selaku sekretaris TPPS ya, kalau di kecamatan itu sekretaris TPPS. Jadi ada rembuk stunting di kabupaten itu kita diundang beserta ketua TPPS kecamatan. Jadi sekretaris dan ketua selalu diundang di tingkat kabupaten dan selalu diminta laporannya di tingkat desa itu seperti apa. Nah, yang sudah ada laporan kemarin itu Cintajaya ada berapa Bu? Ada berapa stuntingnya? Ini ibu-ibunya diem aja. Enam ya? 6 apa 7 yang di fixnya Pak? Di data 7 ya, tapi yang diakui 6 gitu. Yang satu ke Oh, yang satu ke Barebek. Di Barebek datanya nambah nggak? nambah. Jadi udah sini 6 aja ya? Iya. Jadi jangan ada 7 ya, berarti 6 ya. Jadi nggak usah datanya 7 tapi yang satu Barebek ya. Kalau Barebek ke Barebekin aja Pak ya. Biar berarti 6. Berarti 6.
berarti di sini 6 fix ya. Nah, sekarang yang 6 itu muncul di tahun 2024 ya Bu? Sudah ada. Neng Tresna 2024 itu sudah muncul 6. Iya, terakhir Desember. Terakhir Desember 6. Waktu kita pembagian PTN itu berapa? PMT itu ada berapa? Yang starting yang satu ya, satu berarti yang 6 itu baru satu yang dapat intervensi starting, betul Bu? Betul ya. Nah, ya berarti yang 5 itu belum ada intervensi sama sekali stunting, betul nggak Bu? Betul, nah ya, karena baru masuk tahun 2025. Nah, evaluasi tahun 2024, sekarang kita evaluasi bareng-bareng nih sama ibu-ibu kader yang sudah melakukan pendampingan baik itu ke yang gizi kurang ataupun gizi buruk ataupun yang stunting. Apakah selama intervensi pemberian PMT itu ada perbedaan Bu? Ada nggak? Ada. Khusus untuk yang stunting sohibul ada nggak kenaikan? Motibul ada kenaikan. Nah, apakah intervensinya nih menurut ibu-ibu nih? Apakah cukup dengan PMT aja? Cukup. Yang kemarin udah cukup Bu, seperti itu intervensinya. Kadernya siapa ya kemarin ya? Nomor 2 ya, nomor 2. Kira-kira nih menurut ibu-ibu nih, intervensinya apakah sudah cukup dengan pemberian PMT aja? Nggak punya penyakit bawaan ya? Pas kemarin kan katanya ya ada penyakit, tapi kan udah diobatin. Ya, udah diobatin. Nah, berarti kayaknya nggak ada yang harus ditambahin, udah ya untuk motibul mah ya. Motibul mah udah cukup. Ya. Nah, berarti sekarang kita fokus nambah ke yang 5 Bu. Neng Tresna, tolong yang 5 itu siapa aja? Wilayah mana aja? Ada datanya? Oh gitu ya? Karena mungkin tiba-tiba reaksi ataupun ada juga dari dokternya. Kita ingin mengetahui balita tersebut stunting klinis atau bukan, kita tidak bisa mendiagnosa dari puskesmas, tidak bisa mendiagnosa, kita harus merujuknya ke dokter spesialis anak. Jadi yang berhak menentukan dia stunting klinis atau bukan itu dari spesialis anak. Seperti itu. Jadi kita ini yang kita pegang data ini merupakan data stunting yang dilihat dari tinggi badan per umur. Nah, kemarin kan dikatakan ya Desa Cintajaya stuntingnya hanya 1 sebelum divalidasi gitu ya. Kemudian di bulan Oktober kita validasi ternyata ada 7 dan 1 lagi itu domisili Baregbek gitu. Nah, di sini stunting anak ini kita belum tahu nih ini termasuk stunting klinis atau bukan gitu. Nah, kita perlu merujuknya. Nah, nanti mungkin Tresna minta data untuk balita-balita ini mempunyai BPJS atau tidak gitu. Karena kan untuk memakai umum itu cukup menguras dompet gitu ya. Jadi kita ininya pakai BPJS. Ketika balita tersebut belum punya BPJS, segera dilaporkan gitu ya ke BPJS-nya. Karena kemarin juga dari dinas ada amanat gitu ya, ketika ibu hamil kemudian dia udah punya BPJS dan melahirkan, nah itu tuh otomatis sudah jadi anggota BPJS anaknya, dengan syarat kita mendaftarkan ulang gitu ke BPJS, melaporkan balita ini udah lahir dari ibu tersebut. Nah, yang melaporkan itu bisa dari keluarga terkait seperti itu. Oleh Pasekmas bahwa bisa dimulai dari remaja, kemudian ibu hamil. Nah, jadi tugas-tugas ibu kader di sini bukan hanya memberikan PMT aja gitu ya. Jadi kita harus setidaknya sedikit-sedikit melakukan edukasi gitu ya tentang kesehatan remaja dan juga ibu hamil. Nah, minimal lah untuk masih tahu gitu tentang pentingnya minum tablet tambah darah gitu untuk ibu hamil maupun remaja. Nah, kemudian di sini tantangannya ya ketika ada catin mungkin dari pihak desa tidak tahu gitu ya, tiba-tiba aja nikah tanpa ada laporan gitu ya. Mungkin
kita juga perlunya sosialisasi gitu kepada remaja yang mau menikah. Ya, bisa dibantu oleh ibu-ibu muslimat mungkin ya, yang di sana ada kumpulan-kumpulan kayak gitu, bisa disosialisasikan ketika akan menikah, lapor ke desa gitu. Kemudian dari SPM terbaru ya Bu, untuk ibu hamil itu kan awalnya minimal tablet tambah darah yang diminum 90 tablet. Kalau sekarang minimal 180 tablet untuk ibu hamil. Kalau untuk remaja biasa 1 minggu sekali untuk konsumsinya. Kemudian kemarin juga memang ya untuk stunting ini karena RPJMN Bapak Presiden Jokowi memang targetnya di 2024 selesai gitu ya, dengan target kurang dari 14%. Namun pada kenyataannya di Ciamis sendiri memang masih tinggi gitu ya, tergolong tinggi. Dan kemudian kemarin hasil SSGI juga kebetulan Desa Cintajaya bukan blok sensusnya di Desa Sidaharja dan Cintaratu. Nah itu untuk hasil SSGI kemarin terakhir 26 Desember itu di Ciamis dengan balita yang diukur 615, yang stunting 79 Bapak Ibu. Ya, jadi presentasenya 12,8 kurang lebih seperti itu, dan itu pun masih berjalan gitu ya. Survei status gizinya itu data tanggal 26 Desember. Jadi memang SSGI kan hanya sampel ya Bu, survei status gizi Indonesia, enggak semua balita. Tapi pada kenyataannya meskipun tidak semua balita diukur hanya sampel, memang angkanya masih cukup tergolong tinggi gitu. Karena memang susah gitu ya untuk intervensi stunting ketika anak sudah didiagnosa stunting, maksudnya tinggi badan per umurnya tidak sesuai gitu. Harus dari pencegahannya memang yang harus diutamakan. Kemudian memang untuk stunting ini tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh pendamping desa, tidak hanya dari asupannya saja, jadi dari berbagai aspek. Ya, asuh, kemudian sanitasi, penyakit penyerta dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk PMT ya Bu, PMT dari Puskesmas untuk 2025 itu sasarannya ada yang berbeda gitu ya. Kalau 2024 kemarin kan sasarannya hanya balita gizi kurang. Nah untuk 2025 itu ada kategorinya lagi, untuk balita gizi kurang, balita berat badan kurang, dan balita berat badan tidak naik. Nah untuk 3 kategori itu untuk lama intervensinya berbeda-beda. Jadi untuk gizi kurang sama seperti yang kemarin 56 hari. Kemudian untuk berat badan kurang 48 hari, dan balita tidak naik ada 14 hari. Nah, untuk pagunya sendiri atau alokasi berapanya udah ditentuin dari sananya gitu ya. Untuk gizi kurang hanya untuk 33 orang satu puskesmas. Kemudian untuk berat badan kurang hanya 48, dan balita tidak naik hanya 51 orang. Kemudian ibu hamil kek juga di 2025 masih menjadi sasaran dengan total 30 orang satu puskesmasnya. Iya, satu puskesmas. Itu selama karena memang ada kemudian kembali ya Bu untuk PMT Posyandu yang dari desa. Kemarin juga kan Prisa pernah nge-share ya ke grup tentang PMT yang baik kayak gimana gitu. Tidak perlu mahal sebenarnya, kita hanya perlu memfokuskan pada protein hewani gitu ya. Jadi memang untuk anak balita itu harus difokuskannya protein hewani. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa dibatasi protein hewani karena takut kolesterol gitu ya. Sayurnya dibanyakin. Nah kebalik sama balita. Kalau balita protein hewani dan lemaknya diperbanyak, sayurnya dibatasi. Karena nanti kalau sayurnya terlalu banyak dapat menghambat penyerapan zat gizinya. Juga untuk protein kan ada 2 ya, nabati dan hewani. Kalau untuk protein nabati juga sebenarnya harus dibatasi pada balita. Jadi terdapat zat anti gizi dalam protein nabatinya. Gitu. Nanti mungkin minta diisi di sini karena memang ada
ada isian tingkat kemiskinan gitu yang menengah ke atas atau menengah ke bawahnya dari setiap posyandu. Mungkin nanti yang isinya per kadar RT-nya ya yang lebih tahu gitu ya, yang lebih tahu di domisilinya. Kemudian di sini takutnya nanti ada balita yang belum tercatat di sini, boleh ditulis di belakangnya dengan menuliskan nik seperti biasa, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain mengikuti yang ini. Karena memang ini kan untuk nanti intervensi di 2025, karena nanti takutnya tidak sesuai dengan intervensi ya. Misalkan tadi seperti yang sudah disampaikan, tidak hanya dari asupannya saja. Jadi semua balita mohon didata gitu untuk kepemilikan jamban dan lain-lainnya, meskipun sudah ODF gitu ya. Ini mah hanya pegangan kita aja yang benar-benar memiliki jamban atau belumnya. Kalau dari saya mungkin dicukupkan sekian. Kalau ada masukan ataupun saran, enggak.